Sebuah konflik besar di jantung Timur Tengah bukan sekedar berita utama. Ia memicu gelombang kejut global. Harga energi melonjak, pasar keuangan bergejolak, dan rantai pasokan kembali tertekan. Dalam hitungan jam, dampaknya terasa lintas negara, mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Dalam hitungan jam, riak-riak perang melintasi benua, bergerak lebih cepat dari arus informasi dan transaksi digital. Pasar saham bergejolak, harga energi melonjak, dan nilai tukar berfluktuasi tajam. Ketidakpastian menyebar ke ruang-ruang rapat, ke pabrik, hingga ke meja makan keluarga. Apa yang bermula sebagai konflik regional perlahan mengubah lanskap keuangan global, dan pada akhirnya menentukan kesejahteraan miliaran orang. Dampak pertamanya terasa di pasar energi. Ketergantungan global pada pasokan minyak dan gas yang terpusat di kawasan strategis kini dihadapkan pada ancaman nyata. Setiap gangguan kecil memicu lonjakan harga, memperketat likuiditas, dan menekan biaya produksi lintas industri. Dari pembangkit listrik hingga transportasi, efek berantainya cepat menjalar. Dalam sekejap, energi yang selama ini menjadi penggerak pertumbuhan berubah menjadi sumber ketidakpastian ekonomi dunia. Timur Tengah adalah urat nadi minyak dunia, pusat produksi dan jalur distribusi yang menopang kebutuhan energi global. Ketika konflik meletus, ketidakpastian segera menyelimuti pasar. Ancaman terhadap ladang minyak, pelabuhan atau jalur pelayaran membuat pasokan dipertanyakan. Dalam hitungan jam, harga melambung, spekulasi meningkat, dan volatilitas tak terhindarkan. Dunia menyadari betapa rapuhnya keseimbangan energi yang selama ini dianggap stabil. Kepanikan menyebar lebih cepat dari berita itu sendiri. Dalam hitungan menit, layar-layar perdagangan memerah, indeks saham global merosot tajam. Investor berlomba menarik modal, mencari aset aman, dan menghindari resiko yang sulit diprediksi. Arus dana berpindah drastis, likuiditas mengetat, dan volatilitas melonjak. Apa yang dimulai sebagai sentimen sesaat, berubah menjadi tekanan sistemik yang mengguncang kepercayaan pasar internasional. Jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz dan Terusan Suez berubah menjadi titik panas yang diawasi dunia. Setiap kapal tanker yang melintas membawa risiko yang tak lagi bisa diabaikan. Ancaman serangan atau penutupan jalur membuat premi asuransi melonjak dan biaya logistik membengkak. Kapal-kapal niaga terpaksa menghindari jalur berisiko dan memilih rute yang lebih jauh serta lebih mahal. Perjalanan yang biasanya ditempuh dalam hitungan hari kini memanjang berminggu-minggu. Biaya bahan bakar meningkat, premi asuransi melonjak, dan ongkos logistik membengkak. Keterlambatan pengiriman merambat ke rantai pasokan global, menekan stok, mengganggu produksi, dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga bagi konsumen di berbagai belahan dunia. Di setiap sudut dunia, dampaknya terasa nyata. Di pompa bensin, harga bahan bakar yang melonjak menjadi pengingat langsung betapa rapuhnya keseimbangan energi global. Ketika biaya transportasi naik, ongkos distribusi ikut terdorong, dan harga barang kebutuhan sehari-hari perlahan merangkak naik. Dari tiket perjalanan hingga harga pangan, semuanya terpengaruh. Bahan bakar yang mahal, industri modern berdiri di atas fondasi energi yang stabil dan terjangkau. Ketika harga energi melonjak, biaya operasional ikut terdorong tajam, dari listrik hingga distribusi bahan baku. Margin keuntungan tergerus, arus kas tertekan, dan keputusan sulit tak terhindarkan. Sebagian pabrik memilih mengurangi kapasitas produksi, menunda ekspansi, bahkan menghentikan operasi sementara. Dalam skala luas, perlambatan ini merambat ke lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Rantai pasokan global mengalami disrupsi parah, mengguncang alur distribusi yang selama ini tampak efisien dan terkoordinasi. Kontainer tertahan di pelabuhan, jadwal pengiriman bergeser, dan stok menipis di gudang-gudang utama. Barang-barang tidak sampai tepat waktu, atau tiba dengan biaya logistik yang melonjak tajam. Keterlambatan ini memicu kelangkaan sementara. Dari produk elektronik hingga bahan makanan pokok, ketersediaan barang mulai menyusut. Rak-rak toko tak lagi terisi penuh seperti biasanya, sementara permintaan tetap tinggi. Ketidakseimbangan ini mendorong harga naik secara konsisten, mempercepat laju inflasi di berbagai negara. Daya beli masyarakat tergerus, tabungan menyusut, dan bank sentral dipaksa mengambil langkah agresif. Tekanan harga yang meluas ini membawa ekonomi global ke tingkat inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bank sentral bergerak cepat meredam inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan.
Kebijakan moneter diperketat, likuiditas dikendalikan, dan biaya pinjaman melonjak. Namun, langkah ini membawa konsekuensi. Kredit menjadi lebih mahal, konsumsi dan ekspansi usaha melambat, serta investasi tertahan. Dunia usaha menunda proyek, pasar properti mendingin, dan pertumbuhan ekonomi kehilangan momentum. Upaya menekan inflasi pun berubah menjadi dilema antara stabilitas harga dan keberlanjutan pertumbuhan. Pinjaman menjadi semakin mahal, cicilan membengkak, dan akses kredit kian sulit dijangkau. Bagi banyak keluarga, mimpi memiliki rumah sendiri perlahan memudar di tengah suku bunga yang terus naik. Biaya hidup meningkat, sementara pendapatan tak selalu mengikuti. Tekanan finansial menumpuk, tabungan terkuras, daya beli melemah. Di berbagai negara, jutaan keluarga terdorong ke ambang kemiskinan, menghadapi ketidakpastian yang semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. PHK massal menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Ketika pendapatan perusahaan menyusut dan biaya terus meningkat, efisiensi berubah menjadi prioritas utama. Divisi dipangkas, proyek dihentikan, dan ribuan pekerja kehilangan sumber penghasilan dalam waktu singkat. Di balik angka-angka laporan keuangan, ada keluarga yang terdampak, rencana yang tertunda, dan ketidakpastian yang membayangi. Saat bisnis tak lagi mampu bertahan, pekerjaan seringkali menjadi korban berikutnya dalam siklus krisis ekonomi. Krisis kemanusiaan di wilayah konflik berkembang cepat, melampaui batas-batas geografis. Kekerasan dan ketidakamanan memaksa keluarga meninggalkan rumah mereka dalam waktu singkat. Gelombang pengungsi bergerak menuju perbatasan, mencari perlindungan, makanan, dan tempat aman untuk bertahan hidup. Kam-kam darurat penuh sesak, sumber daya terbatas, dan tekanan terhadap negara penerima meningkat. Di tengah gejolak geopolitik, jutaan manusia menghadapi kenyataan pahit, kehilangan tanah air, dan masa depan yang tak lagi pasti. Negara-negara lain turut menanggung beban yang tidak kecil. Anggaran publik dialokasikan untuk penyediaan tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar para pengungsi. Infrastruktur sosial diuji, kapasitas fiskal tertekan, dan dinamika sosial menjadi semakin kompleks. Solidaritas kemanusiaan diuji oleh realitas ekonomi. Di balik komitmen moral untuk menolong, terdapat tantangan finansial dan sosial yang besar, yang harus dikelola dengan kebijakan matang dan keseimbangan jangka panjang. Bantuan kemanusiaan global meningkat tajam seiring memburuknya krisis. Dana darurat digelontorkan, logistik dikirim lintas negara, dan organisasi internasional bergerak tanpa henti. Namun setiap respons membutuhkan anggaran besar dan sumber daya yang terbatas. Pemerintah serta lembaga donor harus menyeimbangkan komitmen kemanusiaan dengan tekanan fiskal domestik. Ketika krisis berkepanjangan, dukungan yang awalnya cepat dan masif perlahan berubah menjadi tantangan keberlanjutan yang semakin berat. Ketegangan geopolitik meningkat, membentuk blok-blok kepentingan yang semakin tegas dan konfrontatif. Jalur diplomasi menjadi lebih rumit, perundingan melambat, dan kepercayaan antar negara menurun. Sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, dan retorika keras mempersempit ruang kompromi. Kerjasama multilateral yang sebelumnya menjadi fondasi stabilitas global, kini diuji oleh rivalitas strategis. Dalam iklim seperti ini, koordinasi ekonomi internasional menjadi jauh lebih sulit, dan risiko fragmentasi global semakin nyata. Beban utang negara-negara berkembang kian menumpuk, di tengah tekanan global yang meningkat. Kenaikan suku bunga dan penguatan mata uang utama membuat biaya pembayaran utang melonjak. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan perlindungan sosial tersedot untuk kewajiban cicilan. Ruang fiskal menyempit, investasi tertunda, dan ketahanan ekonomi melemah. Dalam kondisi seperti ini, kerentanan terhadap krisis baru semakin besar, menciptakan lingkaran tekanan yang sulit. Di negara-negara miskin, lonjakan harga pangan dan energi membawa dampak yang jauh lebih dalam. Ketika biaya beras, gandum, atau bahan bakar naik tajam, pendapatan yang terbatas tak lagi mampu menutup kebutuhan dasar. Rumah tangga terpaksa mengurangi porsi makan, menunda pengobatan. Sistem kesehatan yang sejak awal sudah rapuh, kini berada di bawah tekanan ekstrim. Rumah sakit kekurangan tenaga dan obat-obatan, sementara kebutuhan layanan darurat terus meningkat. Anggaran publik dialihkan untuk respon krisis, mengurangi alokasi bagi program preventif dan perawatan rutin. Akibatnya, penyakit yang seharusnya dapat dikendalikan kembali meningkat.
Generasi masa depan di wilayah konflik membayar harga yang paling mahal. Sekolah-sekolah tutup, guru mengungsi, dan proses belajar terhenti tanpa kepastian. Anak-anak kehilangan akses pendidikan dan kesempatan membangun keterampilan yang menentukan masa depan mereka. Ketika tahun-tahun produktif terbuang, potensi ekonomi jangka panjang ikut terkikis. Dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi akan membentuk siklus ketertinggalan yang sulit dipatahkan selama puluhan tahun ke depan. Biaya rekonstruksi pasca konflik bukan sekedar angka di atas kertas. Infrastruktur yang hancur, jalan, jembatan, rumah sakit, pembangkit listrik harus dibangun kembali dari nol. Proses ini membutuhkan waktu puluhan tahun dan pendanaan hingga triliunan dolar. Di tengah ekonomi yang sudah melemah, pembiayaan menjadi tantangan besar. Rekonstruksi bukan hanya soal membangun visi kota, tetapi juga memulihkan institusi, kepercayaan, dan fondasi sosial yang retak akibat perang. Investasi asing langsung perlahan mengering di tengah ketidakpastian yang tinggi. Risiko politik meningkat, stabilitas hukum dipertanyakan, dan proyeksi keuntungan menjadi kabur. Investor memilih menahan modal. Nilai mata uang di negara-negara yang terdampak langsung perang, dan bahkan di kawasan sekitarnya, mengalami devaluasi drastis. Arus modal keluar meningkat, cadangan devisa terkuras. Krisis keuangan tidak pernah berdiri sendiri. Ia menjalar, perlahan, lalu tiba-tiba, dari satu sektor ke sektor lainnya. Dimulai dari kegagalan di pasar tertentu, tekanan likuiditas menyebar, kepercayaan runtuh, dan institusi keuangan mulai saling curiga. Perbankan yang seharusnya menjadi penyangga stabilitas justru ikut tertekan oleh arus penarikan dana dan pembekuan kredit. Dalam hitungan hari, gejolak lokal berubah menjadi ancaman global, mengguncang fondasi sistem perbankan dunia dan menguji ketahanan ekonomi lintas negara. Harga pupuk melonjak drastis, terdorong oleh kenaikan biaya energi dan terganggunya rantai pasokan global. Gas alam yang menjadi bahan baku utama semakin mahal, sementara distribusi tersendat oleh konflik dan pembatasan ekspor. Dampaknya tidak berhenti di sektor industri. Petani menghadapi biaya tanam yang membengkak, luas tanam menyusut, dan produktivitas terancam turun. Dalam skala global, tekanan ini berujung pada berkurangnya pasokan pangan, kenaikan harga bahan pokok, dan meningkatnya risiko krisis ketahanan pangan di berbagai negara. Keamanan pangan berubah menjadi perhatian utama, bahkan di negara-negara kaya yang selama ini merasa terlindungi. Ketika biaya impor melonjak akibat gangguan energi dan logistik, harga bahan makanan ikut terdorong naik. Ketergantungan pada pasokan luar negeri menjadi kerentanan strategis yang sulit diabaikan. Pemerintah mulai meninjau kembali cadangan pangan, subsidi, dan kebijakan perdagangan. Dalam situasi ini, stabilitas pasokan bukan lagi isu teknis, melainkan persoalan keamanan nasional. Kemacetan pelabuhan dan kekurangan tenaga kerja semakin memperparah krisis logistik global. Kontainer menumpuk di dermaga, kapal antri berhari-hari, sementara distribusi darat berjalan lambat akibat minimnya sopir dan operator. Setiap hambatan kecil menciptakan efek domino yang meluas. Jadwal pengiriman bergeser, biaya penyimpanan meningkat, dan pelaku usaha kesulitan memenuhi permintaan pasar. Dalam sistem yang saling terhubung, gangguan logistik sekecil apapun dapat memicu tekanan ekonomi yang jauh lebih besar. Tidak hanya minyak yang terdampak, harga komoditas lain, mulai dari logam industri hingga mineral strategis, ikut melonjak tajam. Nikel, tembaga, dan aluminium menjadi semakin mahal di tengah gangguan pasokan dan spekulasi pasar. Industri konstruksi menghadapi lonjakan biaya material, sementara sektor teknologi kesulitan memperoleh bahan baku penting untuk produksi perangkat dan infrastruktur digital. Tekanan ini memperlambat proyek, menekan margin, dan memperpanjang ketidakpastian ekonomi global. Bahkan sektor teknologi yang selama ini dianggap tangguh pun tidak kebal. Kenaikan biaya energi meningkatkan ongkos operasional pusat data dan fasilitas produksi semikonduktor. Di saat yang sama, gangguan rantai pasokan komponen, industri pariwisata kembali terpuruk di tengah ketidakpastian global. Wisatawan menunda perjalanan, khawatir terhadap biaya yang meningkat dan situasi keamanan yang tak menentu. Permintaan tiket melemah, hotel kehilangan tingkat hunian dan destinasi populer mendadak sepi. Maskapai mengurangi frekuensi penerbangan untuk menekan kerugian, sementara agen perjalanan menghadapi pembatalan massal. Rantai ekonomi yang bergantung pada destinasi yang dulu dipenuhi wisatawan dan cahaya kamera, kini berubah menjadi zona perang yang sunyi dan mencekam. Jalan-jalan yang pernah ramai kini kosong,
toko souvenir tertutup debu, dan hotel-hotel berdiri tanpa tamu. Ledakan menggantikan musik, sirene menggantikan tawa. Bagi warga setempat, perubahan ini bukan sekedar pemerintah di seluruh dunia menghadapi dilema yang semakin kompleks. Di satu sisi, tekanan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan memperkuat pertahanan kian mendesak. Di sisi lain, ekonomi domestik harus tetap dijaga agar tidak tergelincir ke resesi. Anggaran terbatas memaksa prioritas ditentukan dengan hati-hati. Setiap keputusan membawa konsekuensi fiskal dan politik. Menyeimbangkan solidaritas global dengan stabilitas nasional menjadi ujian kepemimpinan di masa krisis. Belanja militer melonjak tajam sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman keamanan. Untuk pengadaan alutsistem, modernisasi sistem, dan kesiapsiagaan pasukan. Namun peningkatan ini membawa konsekuensi fiskal. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan. Eropa, yang selama bertahun-tahun sangat bergantung pada pasokan gas dan minyak dari Rusia serta kawasan Timur Tengah, kini menghadapi krisis energi terburuk dalam beberapa dekade. Gangguan pasokan dan lonjakan harga memaksa pemerintah mengambil langkah darurat, dari subsidi besar hingga pembatasan konsumsi. Industri padat energi terpukul keras, rumah tangga dibayangi tagihan listrik yang dorongan menuju energi terbarukan kini dipercepat sebagai respons atas krisis yang berulang. Pemerintah dan sektor swasta meningkatkan investasi pada tenaga surya, angin dan hidrogen hijau untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun transisi ini tidak instan. Infrastruktur baru harus dibangun, jaringan listrik diperbarui, dan teknologi disempurnakan. Semua itu membutuhkan pendanaan besar dan waktu yang panjang. Di antara urgensi dan realitas teknis, transformasi energi menjadi tantangan besar abad ini. Asia, yang selama ini berperan sebagai pabrik dunia, kini menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Kenaikan biaya energi mendorong ongkos produksi melonjak di berbagai sektor manufaktur. Sementara itu, gangguan rantai pasokan menghambat masuknya bahan baku dan distribusi barang jadi. Kombinasi ini menekan profitabilitas, memperlambat ekspor, dan mengganggu jadwal produksi global. Ketika pusat manufaktur Asia tersendat, stabilitas perdagangan internasional ikut terguncang. Permintaan global mulai melemah seiring perlambatan ekonomi di berbagai kawasan. Pesanan ekspor menurun, kontrak baru tertunda, dan pabrik mengurangi kapasitas produksi. Sektor-sektor yang bergantung pada pasar luar negeri merasakan tekanan paling besar. Ketika arus perdagangan menyusut, ketidakpastian pekerjaan meningkat, dari buruh manufaktur hingga pekerja logistik. Perlambatan ini tidak hanya berdampak pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada stabilitas sosial di seluruh benua. Amerika Latin menghadapi tekanan ganda yang semakin berat. Inflasi melonjak akibat kenaikan harga energi dan pangan menggerus daya beli masyarakat. Di saat yang sama, harga komoditas ekspor yang menjadi tulang punggung banyak ekonomi di kawasan berfluktuasi tajam mengikuti gejolak pasar global. Ketidakstabilan ini menyulitkan perencanaan fiskal dan investasi jangka panjang. Kombinasi inflasi tinggi dan volatilitas komoditas memperbesar risiko ketidakpastian ekonomi regional. Bahkan ekonomi terbesar di dunia pun tak luput dari dampaknya. Pertumbuhan mulai melambat seiring konsumsi melemah dan investasi tertahan oleh ketidakpastian global. Pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda tekanan, sementara sektor manufaktur dan properti kehilangan momentum. Bank sentral berada dalam posisi sulit antara menjaga stabilitas harga dan mencegah kontraksi ekonomi. Risiko resesi pun meningkat, menambah lapisan kekhawatiran di tengah sistem global yang saling terhubung. Perang tidak hanya mengguncang medan tempur, tetapi juga memicu gelombang protes dan ketidakpuasan sosial di berbagai negara. Kenaikan harga, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan mendorong masyarakat turun ke jalan. Tuntutan terhadap pemerintah menguat, sementara polarisasi politik semakin tajam. Ketika ketidakpercayaan publik meningkat, stabilitas domestik ikut terancam. Dalam situasi seperti ini, krisis eksternal dengan cepat berubah menjadi tantangan politik di dalam negeri. Kepercayaan pada sistem keuangan global perlahan terkikis di tengah ketidakpastian yang berkepanjangan. Volatilitas pasar meningkat, risiko sulit dipetakan, dan proyeksi keuntungan menjadi semakin kabur. Investor merespons dengan mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, seperti emas atau obligasi pemerintah, atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari pasar berisiko.
Arus modal yang berubah drastis ini memperketat likuiditas dan menambah tekanan pada stabilitas keuangan internasional. Konflik tidak berhenti pada garis depan pertempuran. Ia memicu pergeseran geopolitik yang membentuk ulang peta kekuatan global. Aliansi lama diuji, kemitraan baru dirintis, dan hubungan perdagangan ditata ulang demi kepentingan strategis. Negara-negara mencari diversifikasi pasokan dan mitra yang lebih stabil. Keputusan hari ini akan menentukan arsitektur ekonomi dan politik dunia untuk dekade mendatang, jauh melampaui durasi konflik itu sendiri. Biaya kemanusiaan dan ekonomi dari perang ini tidak berhenti ketika senjata terdiam. Kerusakan infrastruktur, trauma sosial, dan kehilangan generasi produktif meninggalkan beban yang bertahan lama. Pemulihan membutuhkan investasi besar untuk membangun kembali kota, memulihkan layanan publik, dan menghidupkan kembali ekonomi lokal. Sumber daya yang dibutuhkan tidak sedikit, dan prosesnya memakan waktu bertahun-tahun. Beban ini, Namun di tengah kehancuran dan kehilangan, selalu tersimpan ruang untuk harapan. Rekonstruksi membuka peluang membangun kembali dengan fondasi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Infrastruktur dapat dirancang lebih modern, sistem energi lebih bersih, dan tata kelola diperkuat untuk mencegah krisis serupa. Dengan komitmen politik dan dukungan internasional yang tepat, pemulihan bukan sekedar kembali ke titik awal, melainkan melompat menuju masa depan yang lebih stabil dan resilient. respons global yang terkoordinasi menjadi kunci di tengah kompleksitas krisis ini. Tanpa kerjasama lintas negara, upaya stabilisasi akan terpecah dan kurang efektif. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan energi bersih akan menjadi fondasi pemulihan jangka panjang. Jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik yang modern mempercepat aktivitas ekonomi. Sistem pendidikan yang kuat menyiapkan generasi baru dengan keterampilan relevan untuk pasar global. Sementara itu, transisi menuju energi bersih mengurangi ketergantungan dan memperkuat ketahanan. Dengan arah investasi yang tepat, pemulihan bukan hanya memulihkan yang hilang, tetapi membangun ekonomi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dampak perang besar di Timur Tengah terhadap ekonomi dunia menjadi pengingat pahit akan betapa eratnya saling ketergantungan kita. Gangguan di satu kawasan segera merambat ke pasar energi, perdagangan, hingga stabilitas keuangan global. Tidak ada negara yang benar-benar terisolasi dari gejolak tersebut. Dalam sistem ekonomi yang saling terhubung, krisis regional dengan cepat berubah menjadi konsekuensi global yang memengaruhi kehidupan miliaran orang. Hanya dengan perdamaian yang sejati dan berkelanjutan, ekonomi global dapat tumbuh tanpa bayang-bayang ketidakpastian. Stabilitas menciptakan ruang bagi investasi, inovasi, dan perdagangan yang sehat. Ketika konflik mereda, kepercayaan pulih, dan kerjasama internasional menguat. Dari situlah pertumbuhan yang inklusif bisa terwujud, bukan hanya bagi segelintir negara, tetapi bagi seluruh masyarakat dunia. Perdamaian bukan sekedar tujuan moral, melainkan fondasi kesejahteraan bersama.